Pemberontakan G30 SPKI adalah salah satu peristiwa kelam bangsa Indonesia pada masa-masa awal setelah kemerdekaan. Peristiwa di mana para jenderal menjadi korban dari tindakan-tindakan keji yang dilakukan oleh orang-orang yang terkait dengan peristiwa tersebut. Awal kejadian sebelum G30 SPKI meletus, ada beberapa konflik antara anggota PKI dan juga Angkatan Darat. Pada awal Agustus tahun 1965, Soekarno selaku Presiden Indonesia jatuh sakit. Kondisi Soekarno yang kritis dimanfaatkan oleh DN Aidit selaku pemimpin PKI untuk melakukan rencananya menjadikan Indonesia menjadi negara komunis. Isu-isu mengenai Dewan Jenderal terus dihembuskan. Mereka mendesak Soekarno untuk membungkam lawan-lawan mereka. Kawan Syam, kita telah memasuki tahap yang menentukan. Kontak semua perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Segera kumpulkan kekuatan. Kumpulkan semua anggota biro khusus, baik di pusat maupun daerah. Saya optimis. Saya yakin sekali segala sesuatu di muka bumi mendukung kita. Perwira-perwira yang saya didik mempunyai optimis yang sama. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Tapi saya ragu, apa benar aja Bung Karno semakin dekat seperti yang dikatakan tim dokter? Cepat atau lambat, ajal itu pasti akan datang. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal itu akan menghimpun kekuatan. Saya tidak ingin kalah cepat. Kawan Aidit berpesan agar gerakan yang kita lancarkan bersifat terbatas dan berupa gerakan militer. Kedua, sasaran utama adalah para jenderal. Pada tanggal 28 Agustus 1965, PKI melakukan sidang Polibiro yang hasilnya mengenai PKI melakukan operasi militer. Pembagian kerja mengenai operasi militer, komposisi Dewan Revolusi, pengelompokan kader-kader untuk dikirimkan ke daerah, penentuan tenaga cadangan 2.000 orang termasuk yang dilatih di lubang buaya. Pada tanggal 21, 23, 26, dan 27 September, PKI melakukan pertemuan. Mereka melakukan beberapa pembahasan mengenai susunan rencana Syam antara lain. Jenderal yang menjadi sasaran adalah Letjen Ahmad Yani, Maijen MT Haryono, Maijen R. Suprapto, Maijen S. Parman, Ijen Sutoyo Siswa Mihajo, Ijen Donald Iva Panjaitan, Letu Pierre Tendea. Operasi akan dibagi menjadi 3 komando. Komando penculikan dan penyegapan dinamakan pasukan Pasopati. Akan dipimpin oleh Letna Idul Arif yang tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasa kota diberi nama pasukan Bima Sakti. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Raja Pedut. Siap. Pasukan dengan sasaran Jenderal Nasution dipimpin oleh Letu Mujikan. Siap. Pasukan yang menculik Jenderal Suprapto dipimpin oleh Sulaiman. Siap. Untuk Jenderal Haryono dipimpin oleh Sarjen Bungkus. Siap. Untuk Jenderal Supratman dipimpin oleh Sarjen Satar. Siap. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Soekarjo. Siap. Pada tanggal 30 September 1965, di markas PKI yang terletak di daerah dekat Lubang Buaya, para pasukan PKI bersiap-siap untuk melancarkan aksinya. Penculikan 7 jenderal dimulai pada pukul 4 dini hari. Permisi, bapaknya ada, Bu. Oh, ada Pak. Pak, ada pasukan Cakrabirawa. Cakra? Jenderal dipanggil untuk menghadap presiden. Tolong cepat, Jenderal.
Buka pintunya. Cepat, Jenderal. Buka. Ibu, ada kena tembak. Jenderal Nasution berhasil melarikan diri dengan memanjat tembok, namun kaki kirinya terkena tembakan saat memanjat. Pierre Tendean menemui pasukan Pasopati dan mengakui dirinya sebagai Nasution. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Di mana Nasution? Saya Nasution. Tendean yang mengakui dirinya sebagai Nasution dibawa ke markas besar PKI. Di kediaman Ahmad Yani. Bapak mana, Mbok? Sedang tidur. Mbok, ibu mana? Ibu di rumah Taman Saropati. Nah, Bapak sayang, Bobok. coba bangunkan Bapak ya. Bilang ada tamu. Ayo. Mbok, ke belakang saja. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap Presiden sekarang juga. Sekarang, kalau itu tunggulah, saya mau mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak cuci muka toh, berpakaian juga. Tidak usah berpakaian, Jenderal. Lancang kalian, tahu apa kalian? Jadi, tembak! Ahmad Yani meninggal di kediamannya. Jenazah diseret ke mobil PKI untuk dibawa ke markas besar PKI di Lubang Buaya, kediaman Brigjen Sutoyo. Permisi, Jenderal. Ada apa? Bapak diminta untuk menghadap Presiden. Sekarang juga. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf, Jenderal. Tidak ada penjelasan. Perintah dari siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan jalan, Jenderal. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Tidak usah. Sutoyo pun dibawa ke markas bekas PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup di kediaman Maijen S. Parman. Permisi, Jenderal. Ada apa? Keadaan negara sedang genting. Pak Presiden meminta agar menghadap Bapak sekarang juga. Baik. Kok ikut masuk? Mana surat perintahnya? Wah, kok aneh, Mas? NRP ini kok cuma 4 angka? Itu memang yang cakral. Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh, kok telepon saya diputus? Kalau begitu, sekarang saya sedang difitnah. Pak Presiden sedang menunggu, Jenderal. S. Parman dibawa oleh pasukan Pasopati ke markas besar PKI di Lubang Buaya dalam keadaan hidup di kediaman Majen Suprato. Permisi, Jenderal. Pak Presiden meminta untuk menghadap sekarang juga. Bapak Presiden, Begitulah perintah yang kami terima. malam-malam begini, jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi, tidak salah dengar kamu? Kami kira tidak. Kalau begitu, tunggu sebentar, saya berpakaian. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Suprato dibawa oleh pasukan Pasopati ke Lubang Buaya dalam keadaan hidup. Kediaman Mana dorongmu? Ampun, Pak. Panjaitan. Katakan cepat. Mau mati ya? Mau ditembak? Di kamar samping, Pak. Jenderal, keluar, Jenderal. Cepat, Jenderal. Waktu kita tidak lama. Jenderal Panjaitan tewas di depan rumahnya. Beliau menyempatkan berdoa terlebih dahulu. Namun PKI marah karena Panjaitan mengulur waktu. Mereka pun menembak Panjaitan hingga mati. Jenazahnya dibawa ke Lubang Buaya. 7 jenderal pun dibawa ke Lubang Buaya. 4 orang dalam keadaan hidup dan 3 orang dalam keadaan mati. Mereka yang hidup di seluruh mendatangi sebuah pernyataan. Ini ada surat pernyataan tentang mengenai Dewan Jenderal. Ayo akui bahwa Dewan Jenderal itu ada. Darah itu merah, Jenderal, seperti amarah. Mana Nasution itu? Jawab. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Sekarang coba rasakan silatan ini. Masih belum bicara? Bicara. Ayo bicara, setan. Belum juga.
Masih mau tutup mulut? Masih nggak mau ngomong? Silakan tekan surat pernyataan ini atau Arif yang bicara. Setelah disiksa hingga mati, para jenderal pun diseret dan dimasukkan dikubur ke dalam satu lubang berukuran 12 meter dan panjangnya diameter 75 cm. Kemudian dari atas mereka ditembaki. PKI menutupi lubang, kemudian di atasnya ditaruh pohon pisang untuk menyamarkan. Pagi berikutnya, anak buah letnan kolonel untuk mengambil ahli kantor RRI dan memaksa staf di sana untuk membaca pidato. Soeharto pun memanggil ketua batalion pengaman presiden. Duduk. Siap. Apa tugas kalian? Tugas kami mengamankan presiden, Pak. Dan kami diberitahu akan ada kudeta dari Dewan Jenderal. Itu semua tidak betul. Kamu tidak tahu bahwa Presiden Soekarno saat ini sedang berada di istana? Coba kamu cek sendiri ke istana dan kamu juga harus tahu bahwa gerakan untung ini pasti didalangi oleh PKI. Saya kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan gerakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampaikan ini kepada seluruh anggotamu supaya cepat kembali ke Kostrad. Dan juga sampaikan ini kepada kepala komandan batalionmu. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti pasukanmu sudah berhadapan dengan pasukan saya. Apakah kamu sudah mengetahui terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat? Mereka telah diculik oleh gerakan yang dipimpin oleh UNTU. Saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan mengambil pimpinan agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Dan jangan sampai ada gerakan tanpa semua tahuan panglima. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk